Kenapa kasus ini sampai viral? Nah, ini yang menarik. Beberapa hari ini viral di media sosial tentang penganiayaan terhadap seorang anak bernama David. David ini katanya dikeroyok oleh beberapa orang. Berdasarkan informasi yang saya baca, katanya hingga saat ini David masih terbaring di rumah sakit dan belum sadarkan diri karena mendapat luka yang cukup serius. Penganiayaan ini katanya bermula karena mantan pacar si David ini yang kemudian pacaran dengan seorang anak yang bernama Mario Dendi Satrio. Hanya karena dipengaruhi dengan rasa cemburu, laki-laki bernama David pun dijebak oleh mantan pacarnya sendiri yang kemungkinan adalah permintaan si Mario ini. David diculik dan kemudian dianiaya tanpa rasa kasihan, dan akhirnya akibat penganiayaan itu David pun koma. Nah, karena David ini merupakan salah satu kader NU, akhirnya sejumlah kader NU tidak terima dengan kejadian ini dan kemudian mendesak polisi untuk melakukan penanganan cepat terhadap si pelaku. Hasil penyelidikan polisi, Mario pun ditangkap dan menghadapi ancaman hukuman yang cukup berat. Kenapa kasus ini sampai viral? Nah, ini yang menarik. Kasus ini viral karena Mario Dendi Satrio ini merupakan anak dari seorang pejabat Dirjen Pajak. Dan Mario ini sering sekali tampil mewah di sejumlah media sosial. Mario ini sering sekali tampil ala sultan, sementara usianya masih sangat muda. Mobil Jeep Rubicon dan Harley Davidson yang sudah tentu harganya miliaran rupiah menjadi barang yang kerap dipamerkan oleh Mario. Namun karena kasus Mario ini, perhatian jadi terfokus kepada bapaknya yang merupakan seorang pegawai Dirjen Pajak. Dan diketahui bahwa Bapak Mario ini memiliki harta yang sangat banyak. Jumlahnya 56 miliar rupiah. Yang membuat orang kecewa adalah gaya Mario dengan harta bapaknya yang sepertinya hobi untuk pamer kekayaan. Akhirnya banyak orang yang mempertanyakan ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang pernyataannya yang mengingatkan bawahannya untuk hidup sederhana. Ulah Mario Dendi Satrio ini akhirnya menjadi sorotan publik. Bukan hanya terkait kasus penganiayaannya terhadap David, namun juga terkait gaya hidupnya yang terkesan bermewahan sebagai seorang anak pejabat Dirjen Pajak. Dan justru ini seperti menampar wajah lembaga pajak kita. Yang bikin banyak orang kecewa adalah di saat semua orang dituntut untuk membayar pajak, namun kenyataannya anak pegawai pajak justru hidup di atas panggung kemewahan. Dan akhirnya ulah si Mario ini membuat ayahnya yang merupakan pejabat Dirjen Pajak itu membuat video permintaan maaf kepada David dan keluarga David. Semoga perilaku-perilaku seperti apa yang dilakukan Mario ini tidak terulang lagi. Dan tidak ada lagi yang menggunakan media sosial untuk pamer kekayaan. Karena hal itu hanya menyakiti hati banyak orang, di mana masih banyak keluarga kita yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Itu dari saya dan terima kasih.